modal seret di awal tahun? Kok bisa? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Kali ini saya ditemani oleh Mas Aziz selaku konsultan Trigonal Software. Nah, tahun baru nih Mas Aziz nih. Yap. Gimana nih tokonya nih? Bismillah, siap tempur Mas Adit ya. 2026 stoknya aman, modal juga aman. Oke, lo emang ada toko yang di awal tahun itu modalnya nggak aman Mas Aziz? Ada Mas, mungkin banyak juga yang seperti itu. Nah, kok bisa tuh? Kan ini masih awal tahun ya. Iya. Masa udah nggak ada modalnya sih? Biasanya sih karena arus kasnya itu nggak siap Mas Adit menghadapi tagihan atau kewajiban yang numpuk. Ya. Ya, terutama dari piutang pelanggan yang belum terbayar sama hutang ke supplier yang sudah jatuh tempo. Oke. Nah, itu datangnya bareng-bareng tuh Mas Adit. Jadi modalnya seret. Uang masuknya nggak ada, tapi kita harus ngeluarin uang tuh buat tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo. Wah, nah ini apa nih ciri-ciri toko yang modalnya tuh lagi seret Mas Ajis? Biar teman-teman tuh bisa Ya. ngecek juga nih untuk tokonya sendiri nih. Yang pertama nih, piutangnya itu lebih dari 30% dari total modal. Artinya, toko meminjamkan modal terlalu banyak tuh ke pelanggan. Oke. Nah, jadi piutangnya banyak deh, kita bisa cek dari situ. Yang kedua, piutang yang lewat jatuh tempo itu makin banyak. Jadi makin hari makin banyak aja tuh piutang yang belum terbayar oleh customer. Ya. Yang ketiga, hutang yang jatuh tempo bulan depan Ya. itu lebih besar dari saldo kas yang ada. Misalnya saldo kas kita 10 juta, tagihan depan 15 juta. Berarti kan kalau lanjut kita nombok ya. Iya, Wajib bener. Mas. Itu. Jadi teman-teman bisa cek kira-kira ada tanda-tanda seperti itu nggak sekarang. Oke. Ya. Ini kalau menurut Mas Ajis nih, Ya. apa yang menyebabkan ini sebenarnya Mas? Kebanyakan kasih kasbon ke pelanggan kah? Apa gimana Mas Ajis? Ya, bisa jadi begitu. Hmm. Tapi kurang lebih ada 3 alasan. Oke. Yang pertama nih, Pertama. tidak ada batasan piutang ke pelanggan. Jadi ngelos aja. Siapa yang mau ambil bayarnya nanti ya kita kasih. Dan setiap orang ya kita nggak batesin. Padahal kan idealnya kita batesin ya. Misalnya Awalnya berapa? maksimal gitu. Dan per orang ya nanti bisa beda-beda tergantung kemampuan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada jadwal penagihan. Jadi kita nggak ngingetin. Ini udah jatuh tempo nih bayar, itu nggak ada. Jadi ya nunggu customernya inget aja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita malah nggak punya laporan piutang. Wah, Kita nggak ada listnya siapa aja yang belum bayar. Nah, itu repot juga ya kalau itu seperti itu. Jadi kita nggak tahu siapa aja yang belum bayar dan Ya. temponya itu kapan. bener. Ini kalau lupa pun juga jadinya kita sama aja kayak ngasih ya. Betul. Jamin ya. Iya betul, itu ada juga yang seperti itu. Dan kalau seperti itu kan momen awal tahun ini jadi berat banget ya Mas Adit ya. Benar. Karena toko kan butuh modal segera buat misalnya kayak restock. Tapi karena uangnya nyangkut ya kita nggak bisa tadi misalnya belanja barang baru dan sebagainya. Benar. Oke, itu kalau piutang ya Mas ya. Ya. Kalau untuk hutang Mas nih biasanya kesalahan apa nih yang bikin awal tahun juga bikin berat nih Mas Ajis? Ya, kesalahan paling sering sih karena hutang jangka pendek. Tapi untuk belanja barang yang perputarannya itu lama. Oke. Kita belanja nih dikasih tempo sebentar, biasanya seminggu, tapi barang yang kita beli nih memang barang yang lakunya lama. Itu salah satu yang paling sering ya Ya. jadi penyebab. Akhirnya kan modal toko jadi ketahan ya di barang ya Mas Adit ya. Kita udah harus bayar karena udah jatuh tempo tapi barangnya masih utuh misalnya. Atau laku tapi nggak seberapa, itu kan berarti nggak nutup. Iya, benar sih. Itu seperti itu. Ini repot ya berarti ya kalau kayak gitu ya Mas ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh Mas Ajis, silahkan Mas Ajis. Kita lanjut ngopi. Oke, kita lanjut Mas Ajis. Lanjut. Supaya hutang dan piutang kita bisa terkontrol nih Mas Ajis, gimana caranya? Gampang, ada 4 kuncinya. 4. 4. Yang pertama, tahu nominal piutang yang belum balik.
Tadi kita harus punya catatannya tuh. Ya. Siapa aja yang belum bayar dan jatuh temponya kapan. Oke. Minimal per akhir bulan lah, setiap akhir bulan kita ngelis tuh, kita cek siapa aja jatuh temponya kapan, nominalnya berapa. Agar nanti kita tahu sebenarnya uang kita yang ketahan itu berapa sih yang ada di customer. Oke. Itu. Yang kedua, 2. tahu siapa yang udah jatuh tempo. Oke. Karena biasanya kan yang kita tagih ya yang duluan yang jatuh tempo dulu ya. Iya. Misalnya kita akhir bulan itu udah tahu tuh, awal bulan depan si A, si B, si C jatuh tempo nih, nominalnya sekian, ya kita udah mulai tuh sebelum jatuh tempo kita reminder. Ya. Oke. Yang ketiga, jadwal bayar hutang ke supplier itu jelas kapan bayarnya. Biasanya sih setiap supplier saat ngirim barang itu ya jatuh temponya jelas tuh kapan. Jadi kita juga harus tahu kapan kita akan ditagih Oke. agar kita juga bisa menyiapkan dananya. Ah. Apalagi misalnya jatuh temponya itu barengan tuh di hari yang sama atau minggu yang sama, itu kan kita harus siap-siap ya dengan nilai yang harus kita bayarkan itu. Jangan sampai supplier datang kita gelagapan, oh iya ternyata hari ini jatuh tempo misalnya kan, kita belum siap kan, itu repot ya, nanti supplier marah, nggak percaya lagi sama kita, nanti kita nggak disuplai lagi, itu kan nanti merembet kemana-mana. Itu. Dan yang terakhir atau yang keempat, cocokkan stok dengan hutang dan piutang. Jadi kita punya datanya tuh, stok kita nilainya ada berapa, hutang kita ada berapa, piutang kita ada berapa. Oke. Nah, kita harus tahu data-data tersebut. Gitu. Oke. Ini penting Mas Adit, karena contohnya hutangnya udah jatuh tempo kayak tadi, tapi barangnya masih aja di gudang. Iya. Itu kan repot. Sedangkan piutang kita juga belum pada terbayar. Nah, nanti kita nutupnya pakai apa? Itu kan repot ya. Benar Jadi sih. tadi persedi stok, hutang, piutang itu harus ada catatannya. Oke. Biar kita bisa cek kira-kira ini nanti buat nutup ini dan sebagainya. Gitu. Iya. Ya. Oke. Nih lalu solusi buat toko nih yang modalnya udah seret di awal tahun nih Mas, atau udah terlanjur mungkin ya dari hal-hal tadi itu udah terlanjur nih. Ini Ya. gimana Mas Ajis? Ya. Jadi realistis nih ya. langkah yang paling realistis nih, yang pertama, tahan dulu belanja barang yang tidak laku. Oke. Jadi nanti dulu deh fokus ke produk-produk yang memang laku. Biar apa? Biar tadi barangnya udah laku, pas udah jatuh tempo kan uangnya ada tuh, kita bayar bisa pakai itu. Oke. Ya. Yang kedua adalah fokus ke tagihan yang besar. Jadi mungkin bisa tuh di list 10 pelanggan yang belum bayar yang nilainya besar, biar nanti kalau itu memang bisa kita tagih, itu uangnya bisa digunakan untuk tadi misalnya bayar hutang, belanja dan sebagainya. Bisa lah Mas, harus bisa ditagih dong. Betul, bisa. Nah, itu pentingnya kita punya catatan agar kita ingetin biar customernya itu segera bayar. Yang ketiga nih, kita bisa coba negosiasi jatuh tempo hutang ke supplier. Misalnya nih, kita udah dikasih waktu 1 minggu, Ya. tapi karena arus kas kita lagi kurang baik, kita coba negosiasi apakah bisa diundur. Maksudnya biar kita nggak paksakan, karena kalau kita paksakan kan mungkin akan mengganggu yang lain ya. Benar. Itu kita coba, biasanya supplier bisa kok dinego seperti itu. Ya. Cuma memang jangan sering-sering, karena nanti kalau sering-sering ya kepercayaan dari supplier bisa berkurang. Itu jadi itu langkah yang ketiga. Kita memposisikan diri kita yang ditagih berarti ini ya. Ya betul, seperti itu. Oke. Closing statement dari Mas Ajis, silahkan Mas Ajis. Oke. Kalau dua ini rapi, modal toko pasti bisa muter. Keuangan toko juga akan jauh lebih sehat. Oke. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini Mas. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.